Shalom saudaraku yang terkasih, salam sejahtera buat kita semua. Kita berjumpa lagi dalam Renungan Malam di Bijaksana Channel, dan saya berharap kita semua dalam keadaan sehat-sehat saja dalam perlindungan Tuhan yang sempurna. Baiklah saudaraku, mari kita memulai renungan kita dengan doa. Aba Bapa, Allah yang penuh kasih dan belas kasihan, kami mengucap syukur buat berkat perlindungan dan penyertaan-Mu di sepanjang hari saat kami beraktivitas. Dan di penghujung malam sebelum kami beristirahat, kembali kami datang kepadamu untuk bersatu dan menikmati persekutuan dengan-Mu. Berbicaralah ya Bapa, dan singkapkanlah apa yang terselubung dari mata kami. Buatlah kami mengerti saat kami mendengarkan pengajaran-Mu dengan sungguh-sungguh, dan bukan hanya mendengarkan serta mengerti, tetapi kami juga mau menjadi pelaku-pelaku firman yang taat. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudaraku yang terkasih, kita sedang berada dalam bulan yang salah satu tanggalnya merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Kenaikan merupakan rangkaian dari penyalipan, kematian, kebangkitan, penampakan diri, dan diakhiri dengan kenaikan ke surga oleh Tuhan Yesus. Lalu, mengapa Tuhan Yesus naik ke surga? Kapan Dia akan datang kembali seperti yang diberitahukan oleh malaikat pada waktu Dia naik ke surga? Hal ini merupakan pertanyaan yang sering diajukan oleh beberapa orang, dan dalam renungan ini kita akan dapat mengerti beberapa fakta sekitar kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Mari kita baca Kisah Para Rasul 1 ayat 10-11. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu Ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat Dia naik ke sorga." Kalau kita baca ayat-ayat sebelumnya, Tuhan Yesus dan murid-muridnya sedang berbincang-bincang perihal pemulihan kerajaan Israel. Ia mengatakan bahwa mereka tidak perlu mengetahui masa dan waktunya, karena waktu dan masa ditentukan oleh Allah Bapa sendiri menurut kuasanya. Sementara ia berbicara demikian, ia terangkat naik ke sorga dan disaksikan oleh murid-muridnya. Dan tiba-tiba berdirilah dua malaikat di sisi mereka dan berkata, "Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat Dia naik ke sorga." Ungkapan yang mengatakan bahwa Tuhan Yesus akan datang kembali mengajarkan kita beberapa hal, yakni yang pertama, fakta-fakta perihal kedatangannya kembali. Fakta kedatangan Tuhan Yesus kembali tidak kita dapatkan dari manusia, melainkan dari Alkitab. Mari kita baca salah satu ayat dalam Matius 24 ayat 30. Pada waktu itu akan tampak tanda Anak Manusia di langit, dan semua bangsa di bumi akan meratap, dan mereka akan melihat Anak Manusia itu datang di atas awan-awan di langit dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Dan masih banyak ayat-ayat perihal kedatangan Tuhan Yesus kembali, seperti Matius 24 ayat 44, Lukas 21 ayat 25-27, 1 Tesalonika 10, Ibrani 9 ayat 27-28. Ayat-ayat firman Tuhan yang sudah saya sebutkan tadi dengan jelas menerangkan bahwa Tuhan Yesus akan datang kembali. Yang kedua, tujuan kedatangannya kembali. 1 Tesalonika 4 ayat 16-17. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu kita yang hidup
yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Kedatangan Tuhan Yesus kedua kali ke dunia ini adalah untuk menyatakan keagungan dan kemuliaannya. Pada saat kedatangannya kembali, setiap orang, siapapun, dan setiap mata akan menyaksikan Dia datang dalam awan yang permai. Ia datang dengan orang-orang kudusnya dan terangkat bersama Dia dalam awan yang permai. Yang ketiga, tanda-tanda membuktikan bahwa kedatangannya semakin dekat. Bisa kita lihat dalam Matius 24 ayat 4-12. Jawab Yesus kepada mereka, "Waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu, sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, 'Akulah Mesias,' dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang. Namun berawas-awaslah, jangan kamu gelisah, sebab semuanya itu harus terjadi, tetapi itu belum kesudahannya. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa, dan kerajaan melawan kerajaan. Akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. Akan tetapi semuanya itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Pada waktu itu kamu akan diserahkan supaya disiksa, dan kamu akan dibunuh dan akan dibenci semua bangsa oleh karena namaku. Dan banyak orang akan murtad, dan mereka akan saling menyerahkan dan saling membenci. Banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin." Apa yang dikatakan dalam Matius 24 ayat 4-12 ini sedang digenapi di depan mata kita. Mereka memakai nama Tuhan dengan maksud jahat, deru peperangan, dosa semakin bertambah, kasih banyak orang menjadi dingin, dan nabi-nabi palsu merupakan tanda-tanda kedatangan Tuhan Yesus. Poin yang keempat adalah persiapan untuk kedatangannya. Apa yang harus kita persiapkan untuk kedatangannya? Di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 23 dikatakan demikian, "Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita." Persiapan untuk kedatangannya adalah bertobat dari segala dosa, percaya kepada Yesus Kristus dan menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, menjaga diri tidak bercacat sampai kedatangannya, menanti dengan sabar dan bersaksi perihal kasih-Nya, bersaksi perihal anugerah-Nya dan keselamatannya sampai Dia datang. Saudaraku, apabila kita masih hidup sampai hari kedatangannya dan pada posisi telah diselamatkan, maka tubuh kita yang fana akan diubahkan seperti yang dikatakan dalam Filipi 3 ayat 20-21. Karena kewarganegaraan kita adalah di dalam sorga, dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai Juru Selamat yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia menurut kuasa-Nya yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya. Nah, saudaraku yang terkasih, sudah banyak tanda-tanda yang membuktikan bahwa kedatangan Tuhan Yesus sudah dekat, seperti mereka memakai nama Tuhan dengan maksud jahat, deru peperangan, dosa semakin bertambah, kasih banyak orang menjadi dingin, dan nabi-nabi palsu. Oleh karena itu, kita harus mempersiapkan diri kita bertobat dari segala dosa, percaya kepada Yesus Kristus dan menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, menjaga diri tak bercacat sampai kedatangannya, menanti dengan sabar dan bersaksi perihal kasih-Nya, bersaksi perihal anugerah-Nya dan keselamatannya sampai Dia datang. Demikianlah renungan malam hari ini. Mari kita berdoa menutup renungan ini.
Ya Tuhan Allah kami, Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang penuh kuasa, kami mengucap syukur atas berkat firman-Mu yang baru saja kami dengarkan. Terima kasih Bapa, karena Engkau selalu menyingkapkan kebenaran firman-Mu bagi orang-orang yang bersungguh hati mencari-Mu. Ya Bapa, saat kami beristirahat malam ini, kami memohon berkat perlindungan-Mu melingkupi kami dan damai sejahtera-Mu memenuhi hati dan pikiran kami. Jauhkanlah kami dari pencobaan-pencobaan dan segala sesuatu yang jahat. Kami menyerahkan semua pergumulan hidup dan kebutuhan-kebutuhan kami ke dalam tangan-Mu. Kami percaya Engkau Allah yang mengasihi kami dan pasti menolong kami. Kami berdoa mengucap syukur atas negeri kami Indonesia. Kami percaya Engkau selalu menopang dan melindungi Indonesia serta memberikan berkat-berkat-Mu yang terbaik. Terima kasih ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.